Selamat datang di Laboratorium Kimia SMA Negeri 3, Bandung. Pada hari ini kita akan melakukan beberapa percobaan tentang reaksi kimia. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan bahwa salah satu ciri dari reaksi kimia adalah terjadinya perubahan suhu. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu gelas kimia. Gelas kimia tersebut terisi larutan NaOH 1 molar. Kemudian ada juga larutan HCl 2 molar. Kemudian alat yang akan kita gunakan adalah termometer. Langkah percobaan yang pertama yaitu kita akan mengukur suhu dari larutan NaOH dengan termometer. Ujung termometer yang merah dimasukkan ke dalam larutan NaOH dan gelas kimianya dibiringkan, tapi termometernya tidak menyentuh permukaan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah termometer dimasukkan ke dalam NaOH, kita bisa melihat suhunya pada termometer. Iya, suhunya 23 derajat Celcius. Celcius. Ya. Langkah percobaan yang berikutnya yaitu kita mencampurkan larutan HCl ke dalam larutan NaOH. Perhatikan ketika menuangkan larutan harus melalui mulut gelas kimianya. Kita tuangkan secukupnya. Sekarang kita ukur suhu campuran NaOH dengan HCl. Kemudian kita lihat suhunya pada termometer. Suhunya ada di 27 derajat Celcius. Ya. Pada percobaan pertama ini dapat kita simpulkan bahwa reaksi kimia ciri-cirinya adalah terjadinya perubahan suhu. Tadi pada suhu awalnya untuk larutan NaOH yaitu 23 derajat Celcius. Kemudian setelah kita ukur suhu campuran NaOH dengan HCl, suhunya menjadi 27 derajat Celcius. Baik, pada percobaan yang kedua ini kita akan melakukan yang lebih menarik, bahwa salah satu ciri reaksi kimia yaitu memancarkan cahaya. Oke, kita langsung lihat alat bahannya ada apa saja. Jadi reaksinya itu kita akan melakukan pembakaran logam magnesium. Logam magnesium ini bahannya ya. Logam magnesium bisa dilihat. Kenapa aneh ya, yang kiri itu warnanya hitam, yang kanan itu silver? Tuh. Jadi aslinya
logam magnesium itu warnanya silver. Tapi jika logam magnesium dibiarkan bebas di udara, dia akan mudah teroksidasi menjadi MgO. MgO ini warnanya hitam seperti ini. Nah, magnesium yang akan kita bakar itu kita amplas dulu sehingga yang hitam ininya hilang dan akan menjadi putih seperti ini, silver, maaf ya. Nah, kita akan gunakan yang bagian ininya saja yang sudah dibersihkan. Kemudian alat lainnya adalah tangkus penjepit. Kemudian ada kompor spiritus, ada kaca arloji berisi air. Kemudian ada reagen phenolphthalein. Kemudian ada pemantik api. Baik, anak-anak, kita mulai reaksinya ya, percobaannya. Kita buka tutup kompor spiritus. Baik, sekarang kita nyalakan kompornya. Nah, sudah ya. Kemudian kita jepit pita magnesiumnya. Kemudian kita bakar. Perhatikan warna yang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Nah, silau ya. Nah, reaksinya sangat cepat dan sangat menyilaukan mata. Sebentar, ini kita tutup saja ya supaya tidak mengganggu. Nah, lihat ada abunya. Kemudian kita coba aduk. Terlibat. Ini batang pengaduk ya. Nah, kita larutkan tadi abunya. Dan kita akan cek dengan phenolphthalein apakah terjadi sesuatu jika ditambahkan phenolphthalein. Nah, ini sepertinya belum rata campurannya. Terlihat ada pink-pinknya tidak? Warna pink. Terlihat. Ada sedikit ya? Sedikit. Iya tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa larutan yang terbentuk dari abu dengan air tadi bersifat basah. Jadi kita dapat menyimpulkan ya bahwa salah satu ciri reaksi kimia yaitu dapat memancarkan cahaya. Sekarang kita di percobaan yang ketiga, kita akan menunjukkan bahwa salah satu dari ciri-ciri terjadinya reaksi kimia adalah terbentuknya gas. Di percobaan tersebut, kita akan menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, yaitu yang pertama gelas kimia berisi larutan HCl. Lalu ada pita magnesium. Sama seperti percobaan yang kedua, kita amplas menjadi berwarna silver. Lalu ada logam seng atau Zn. Sama, kita juga diamplas terlebih dahulu sehingga menjadi berwarna silver. Nah, pada percobaan yang ketiga ini, langkahnya sangat mudah, yaitu logam magnesium kita masukkan ke dalam larutan HCl dan perhatikan apa yang terjadi. Terbentuk gas kan? Ya. Kemudian kita akan coba ya.
Kita tunggu sampai logam magnesiumnya habis. Ya. Kemudian kita akan coba memasukkan logam Zn ke dalam larutan NaCl. Nah, terlihat kan sudah terbentuk gas. Ya. Kita coba logam Zn yang kedua. Ya. Oke. Nah, kita sudah selesai melakukan percobaan yang ketiga. Dapat kita simpulkan bahwa salah satu ciri-ciri terjadinya reaksi kimia adalah terbentuknya gas. Ini natrium. Natrium ini adalah logam. Logam yang sangat lunak. Kenapa? Karena bisa dipotong. Tuh, ini bisa dipotong dengan pisau. Ya, lihat natrium penampangannya. Nah, ini adalah logam natrium. Oke. Natrium ini tidak bebas di udara, maka disimpan di dalam minyak tanah. Nih, kita di laboratorium itu juga disimpan di dalam minyak tanah. Ya? Ya. Oke, sekarang logam natrium ini Ibu masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Jangan di atas di sini. Nah, oke, sudah. Sudah. Larutan yang tadi Ibu tambah fenoftalen. Ya, Fenoftalen betul. ini untuk memperlihatkan bahwa larutan ini adalah bersifat basah. Jadi yang tadi tidak berwarna menjadi merah. Itu artinya larutan ini bersifat basah. Sudah. Iya. Pada percobaan yang keempat ini, kita akan menunjukkan bahwa salah satu ciri reaksi kimia yaitu menghasilkan lava. Kita lihat alat bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini. Pertama ada gelas kimia berisi larutan warna biru ya, biru bening transparan, yaitu nama larutannya CuSO4 atau tembaga sulfat. Kemudian ada beberapa logam seng atau Zn. Jadi percobaannya sangat mudah. Ini nama percobaannya adalah nama reaksinya. Nama reaksinya adalah reaksi pendesakan. Jadi nanti logam Zn ini akan mendesak masuk ke dalam larutan sehingga ion-ion Cu, ion-ion tembaga yang ada di sini akan menempel di permukaan seng ini. Kita lihat nanti apa yang terjadi ya. Nah, ini reaksinya berjalan sangat lambat ya. Iya. Jika kita langsung lihat hasilnya seperti sekarang ini, mungkin belum terlihat begitu. Kita coba juga yang satunya lagi. Tapi
Jika lama-kelamaan dibiarkan, kita lihat, ini jadi sudah ada yang dibiarkan cukup lama, sekitar 1 jam. Nah, ternyata logam seng yang awalnya berwarna silver, sekarang bukan berubah ya, sudah terlapisi oleh endapan Cu. Nah, kita tahu dari mana bahwa yang oranye-oranye ini adalah Cu? Kita sudah punya di laboratorium pita Cu, pita tembaga, warnanya seperti ini, coklat orange begitu ya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan nih anak-anak bahwa salah satu ciri reaksi kimia yaitu terbentuknya endapan. Akhirnya kita sudah sampai di percobaan kelima, percobaan terakhir. Di percobaan kali ini kita akan menunjukkan bahwa salah satu terjadinya reaksi kimia yaitu terjadinya perubahan warna. Nah, alat dan bahan yang kita siapkan yaitu yang pertama gelas kimia, ada 3 gelas kimia ya. Yang gelas kimia pertama berisi larutan kalium kromat K2CR4. Larutan ini bisa kita lihat berwarna kuning. Nah, lalu gelas kimia yang kedua berisi larutan natrium tiosulfat. Ya, larutan ini tidak berwarna. Kemudian ada larutan asam klorida atau HCl, dan larutan ini tidak berwarna juga. Nah, kemudian ada rak tabung reaksi. Rak ini berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Kemudian ada tabung reaksi untuk mereaksikan suatu larutan. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mereaksikan larutan kalium kromat dengan HCl. Pertama, kita masukkan larutan kalium kromat ke dalam tabung reaksi secukupnya. Kemudian kita masukkan larutan HCl ke dalam larutan kalium kromat tadi secukupnya juga ya. Nah, terlihat perubahan warnanya yang awalnya berwarna kuning menjadi jingga. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mereaksikan larutan natrium tiosulfat dengan larutan HCl. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu larutannya. Ya, natrium tiosulfat tidak berwarna. Kemudian kita masukkan larutan HCl secukupnya. Nah, terlihat perubahan warna yang awalnya tidak berwarna menjadi putih susu. Oke. Ya, terlihat perubahan warna jingga dan putih susu. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Di percobaan kelima, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu ciri-ciri terjadinya reaksi kimia adalah terjadi perubahan warna. Ya, baik. Setelah kita selesai melakukan percobaan yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa ciri reaksi kimia, yaitu yang pertama, Terjadi perubahan suhu. kemudian yang kedua, bisa memancarkan cahaya, Kemudian yang ketiga, bisa terbentuknya gas. ya, kemudian yang keempat, terbentuknya endapan, Dan yang terakhir, terjadinya perubahan warna. iya. Ya. Baik, setelah menyaksikan video demo tadi, diharapkan itu semua dapat menambah wawasan. Dan juga minat belajar kalian untuk belajar kimia. Iya, Saya Alvin Laifian Andika Nugraha. saya Asep Kurniawan. Kami Berpamit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.